Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Sebelumnya di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan membawakan materi mengenai perubahan pola konsumsi masyarakat di era digital dalam tinjauan syariah. Jadi sebelum memasuki pematerian pada hari ini, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indri Salvania selaku moderator yang akan memandu presentasi pada pagi hari ini. Dan di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman hebat saya. Silakan. Saya Divauladi Rahayu sebagai pemateri pertama. Saya Retno Natarina sebagai pemateri kedua. Saya Linda Puspidasari Fatimah sebagai pemateri ketiga. Saya Aisyah Nursolihah sebagai pemateri keempat. Saya Fauzi Nur Hanafi sebagai pemateri kelima. Teman-teman, baik langsung saja memasuki pematerian yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Diva. Kepadanya saya persilakan. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu karakteristik perubahan pola konsumsi masyarakat di era digital. Nah, di era digital itu kebiasaan masyarakat dalam berbelanja berubah karena internet dan sistem pembayaran digital membuat transaksi menjadi sangat mudah, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja. Konsumen itu menjadi lebih teliti karena dapat mencari informasi terlebih dahulu, terus membandingkan harganya juga, membaca ulasan, dan melihat rekomendasi influencer sebelum membeli. Tetapi konsumen juga ikut memberikan ulasan dan membagikan pengalaman kepada orang lain agar orang lain itu sebelum membeli juga udah tahu gimana testimoninya. Terus juga walaupun dengan ulasan ini, walaupun dengan kemudahan ini, tetap ada resiko yang bakal muncul karena perilaku konsumtif. Sehingga diperlakukan literasi digital dan kesadaran masyarakat agar berbelanja itu bisa jadi lebih bijak dalam memilih selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya itu adalah prinsip konsumsi menurut ekonomi syariah. Jadi dalam agama Islam, konsumsi itu tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi harus membawa manfaat bagi rohani kita sendiri. Nah, sikap setiap aktivitas konsumsi itu wajib sesuai dengan Al-Quran dan hadis, memperhatikan kehalalan, tujuan, etika, serta dampak bagi diri sendiri, masyarakat maupun lingkungan. Nah, dalam agama Islam diajarkan juga ya untuk tidak berperilaku boros, menghamburkan harta tanpa manfaat atau disebut juga dengan mubazir, dan mendorong sikap konsumsi yang sewajarnya saja. Nah, tujuannya dari ini itu adalah mencapai maqasid syariah seperti kemaslahatan dan pemerataan kesejahteraan. Nah, selanjutnya adalah prinsip konsumsi dalam Islam. Jadi ada 5 prinsip ya. Untuk prinsip pertama itu adalah prinsip keadilan. Jadi di mana kita ini harus memperoleh harta dan digunakan secara halal dan tidak merugikan pihak lain. Kemudian untuk prinsip yang kedua adalah prinsip kebersihan. Jadi di sini kita itu diajarkan untuk mengkonsumsi harta yang halal, baik, dan bermanfaat bagi diri sendiri ataupun bagi banyak orang. Kemudian prinsip ketiga adalah prinsip kesederhanaan. Jadi di mana kita itu tidak berlebihan dalam membelanjakan harta atau kita itu harus berhemat dan tidak boros. Kemudian yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Jadi dalam prinsip ini itu kita harus menikmati rezeki yang sudah diberikan, rezeki yang halal sebagai bentuk rasa syukur kita. Kemudian untuk prinsip terakhir itu adalah prinsip moralitas. Jadi kita itu selain mengkonsumsi harta yang halal dan baik, kita itu juga diajarkan untuk selalu bersyukur, dan kita juga harus memperhatikan nilai spiritual kita dengan sholat dan berzikir untuk bersyukur atas harta yang sudah diberikan.
selanjutnya, perkembangan konsumsi digital memudahkan masyarakat muslim dalam membeli produk halal. Secara praktis, karena informasi seperti sertifikasi halal, deskripsi barang, dan ulasan pembeli dapat diakses kapan saja. Hal ini membuat konsumen bisa lebih yakin bahwa produk yang dibeli sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, faktor religiusitas, dukungan keluarga, dan pengaruh lingkungan juga membantu konsumen untuk tetap selektif dalam berbelanja. Meskipun begitu, kemudahan belanja online seringkali menimbulkan godaan, seperti banyaknya promo, iklan menarik, dan tren konsumsi berlebihan di media sosial yang dapat mendorong seseorang untuk boros. Karena itu, penggunaan teknologi dalam konsumsi digital perlu diimbangi dengan kesadaran diri dan sikap bijak agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islami yang menekankan kesederhanaan dan tanggung jawab dalam setiap pembelian. Ya, selanjutnya, faktor pendorong pembelian impulsif dalam transaksi digital dan bagaimana pandangan syariah terhadap fenomena tersebut. Ya, jadi kemajuan teknologi dan internet itu telah mengubah pola belanja masyarakat dari sistem konvensional menjadi belanja online melalui e-commerce. Ya, perubahan ini tuh membuat belanja menjadi lebih cepat dan praktis. Namun memunculkan perilaku impulsif buying, yaitu pembelian spontan tanpa perencanaan yang dipicu oleh stimulus. Impulsif buying ini tuh terjadi karena konsumen tidak memiliki rencana belanja yang jelas dan keputusan dibentuk secara tiba-tiba berdasarkan situasi. Perilaku ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang pertama tuh karakteristik produk, yang kedua strategi pemasaran, yang ketiga kepribadian dan kondisi sosial ekonomi konsumen, dan yang terakhir ketersediaan uang yang dapat mempengaruhi emosi dan mood konsumen. Dalam perspektif Islam, pada dasarnya semua bentuk transaksi itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Islam tuh sudah memudahkan kita ya dalam melakukan transaksi. Seperti yang sudah kita tahu bahwa dalam transaksi itu memiliki beberapa hal yang harus ada. Yang pertama seperti adanya akad, yang kedua adanya penjual dan pembeli, dan yang ketiga adanya objek yang diperjualbelikan. Seperti itu. Selanjutnya ada strategi literasi konsumsi Islami untuk membentuk perilaku konsumsi digital yang bijak sesuai syariah. Jadi strategi literasi konsumsi Islami di kampus pada dasarnya bertujuan membentuk budaya belanja digital yang sesuai dengan ajaran syariah. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat ekosistem keuangan syariah, misalnya melalui pengembangan koperasi syariah kampus, memasukkan materi ekonomi Islam ke dalam kurikulum, serta mengadakan seminar dan pelatihan mengenai konsumsi Islam. Nilai-nilai seperti maqasid syariah, sifat qanaah, sifat istishad, serta larangan israf menjadi pedoman penting. Secara keseluruhan, literasi konsumsi Islami membantu mahasiswa menjadi konsumen digital yang berada dalam koridor akhlak serta prinsip-prinsip syariah. Baik teman-teman semuanya, selesai sudah pemaparan materi pada pagi hari ini dari kelompok 1. Di sini saya izin menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi itu mengenai digitalisasi itu membuat belanja semakin lebih cepat dan mudah, tetapi juga bisa memicu pembelian impulsif karena banyak promo, flash sale, dan pay later. Jadi dalam Islam itu konsumsi harus sesuai kebutuhan, karena bisa menimbulkan biaya yang konsumtif. Jadi dari sikap berlebihan dan pemborosan itu bisa banyak kemudaratannya ya teman-teman. Jadi teknologi itu bisa selaras dengan syariah jika konsumen itu lebih selektif memeriksa kehalalan produk. Karena itu literasi konsumsi Islami itu perlu diperkuat melalui edukasi,
dan praktik ekonomi digital agar syariah agar masyarakat itu terutama generasi muda atau kalangan Gen Z pada umumnya itu dapat memanfaatkan digitalisasi secara bijak tanpa mengabaikan nilai spiritualnya. Jadi presentasi pada pagi hari ini sudah selesai. Kami dari kelompok 1 mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan itu datangnya dari kita semuanya dan adanya kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.